ini sebenarnya kita mesti lihat picture-nya yang besar ya, karena PHK ini adalah simptom hilir dari sesuatu kejadian di hulu yang seperti iklim makroekonomi ya. Tapi nyambungnya seperti apa? Seperti banyak dilihat dari input dari berbagai visi terkemuka di dunia, memang ada konsensus dari kami sebagai visi bahwa impact yang terjadi di makroekonomik itu membuat dunia fundraising di jangka dekat ini lebih susah. Uang lebih mahal lah begitu sebenarnya, bukan nggak ada ya, uang lebih mahal ya. Jadi startup harus punya plan untuk tahan hidup 24 bulan gitu. Karena yang tahun 2020 fundraising gampang, tahun 2021 juga, 2022 ini mulai susah, mulai seret. Jadi kalau mereka punya expansion plan yang besar-besaran, yang sebenarnya good idea ketika uangnya murah gitu ya, jadi bukan ide yang bagus sekarang. Nah itu tergantung implementasi dari respons hidup selama 24 bulan ini, itu beda di setiap startup. Kebanyakan startup masih dalam fase growth, ataupun kalaupun udah profitable unit ekonomiknya, mereka masih ada rencana yang mereka gunakan uang yang dulu murah itu untuk berkembang pesat. Jadi mereka rekrut banyak orang. Nah, begitu kita bilang, nih uangnya bakal susah nih, Anda harus hidup kalau bisa tanpa uang baru selama 24 bulan. Ya, mereka mengganti bisnis plan mereka. Akibatnya ya tentunya expansion plan mereka trim down, karyawan-karyawan yang mereka pakai di sana mereka trim down. Bukan indikasi bahwa perusahaannya lagi dalam susah gitu, tapi certainly indikasi bahwa the good time is over gitu for now ya. Oke, bukan dalam keadaan kondisi perusahaan yang sedang susah. Tapi kalau kita lihat begitu di sisi lain, Pak Donald, seperti apa sih kondisi startup khususnya di tanah air pada saat ini? Karena apakah memang bisnis startup yang juga belum menguntungkan menjadi salah satu alasan banyaknya PHK karyawan startup pada masa ini? Ya, tentunya menguntungkan itu ada beberapa level ya yang kita mesti lihat dari sesuatu bisnis ya. Apa itu sih startup ya? Pada dasarnya startup adalah sesuatu perusahaan yang menggunakan suatu kelebihan. Contohnya dari sisi teknologi digital sebagai senjata untuk melawan incumbent untuk meraih pasar. Jadi kalau tech-nya sudah sedikit terbukti bisa meraih pasar, yang mereka kemudian cepat-cepat adalah minta uang banyak ya untuk meraih pasar, walaupun dalam posisi ya mungkin setiap transaksi rugi, atau mereka mesti berinvestasi, buka cabang baru, buka karyawan baru. Customer rugi, tapi setelah 2-3 tahun customer itu menjadi untung, menjadi aset yang menguntungkan. Itu investasi namanya ya di customer. Akibatnya, tapi ya kalau uangnya lagi seret atau uang barunya lagi seret ya, lebih baik mereka trim down, mendapatkan ekspansi pasar baru ya, customer baru, lebih baik mereka fokus di bisnis yang ada. Jadi ada startup yang memang modelnya masih merugi, yaitu lebih parah lagi, mereka mesti conserve growth plan mereka. Tapi ada startup yang sudah pada posisinya sebenarnya untung di bisnis unit tertentu, tapi mereka lagi ekspansi pasar ke bisnis ke sebelahnya, yang mungkin pada saat ini lebih baik jangan dulu. Oke, baik. Pak Donald, Anda juga tadi menyebut bahwa memang perusahaan startup masih ada yang merugi. Nah ini apakah memang perusahaan dari modal Ventura juga kapok untuk melakukan pembiayaan ke berbagai startup? Tentu tidak. Itu nomor satu ya. Sebenarnya di sisi pendanaan tahun 2020 itu 2021 itu adalah tahun yang sangat incredible untuk mendapatkan uang untuk amunisi membangun venture capital ya. Dan tugasnya utama venture capital adalah untuk mengucurkan uang ini ke startup. Kalau kita nggak mengucurkan uang ini ke startup, kami nggak ada kerjaan ya. Jadi, tapi kami sekarang harus lebih memilih startup mana yang kami investasikan ya. Dan kami masih melihat di startup-startupnya yang MBI Invest ya, portfolio kami itu makroekonomiknya bilangnya wah ini susah segala macam, tapi kenyataannya startup kami grow 2-3 kali lipat per tahun gitu.